Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita Auto Tekno. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe dulu agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari kita. Kali ini kita akan mengulas tentang kelemahan Toyota Rush 2021. Kita ambil artikelnya dari carmudi.co.id. Sejak peluncuran pada tahun 2017 silam, Toyota Rush dan Daihatsu Terios hampir selalu mengisi tempat sebagai mobil dengan penjualan terlaris. Tidak heran banyak orang yang berkepingin untuk membeli dalam kondisi baru. Mereka yang mau membeli Toyota Rush dalam kondisi baru tentu perlu tahu dulu seputar kelemahan dari mobil ini. Kelemahan suatu mobil yang bisa dibeli bisa dilihat dari pedoman perawatan mobil tersebut ke depannya. Langsung aja kita bahas tentang kelemahan Toyota Rush. Sejak diperkenalkan 3 tahun lalu, Toyota Rush menunjukkan tren penjualan yang sangat bagus. Tampilannya merubah total dari yang tadinya memakai konde ala SUV 90-an, kini berganti wajah menjadi yang lebih modern dan stylish. Target penjualan yang diberikan pada Rush juga besar, mencapai 3.000 unit per bulan. Hal tersebut ditunjukkan guna melanjutkan tongkat estafet penjualan generasi pertama, di mana generasi pertama Rush yang dirilis pada tahun 2006 sudah terjual hingga mencapai 250.000 unit. Kelemahan pertama adalah suspensinya yang keras. Tidak lama setelah peluncuran, kebetulan kami mendapat kesempatan untuk test drive yang diselenggarakan oleh Toyota. Salah satu kelemahan Toyota Rush yang cukup mengganggu adalah suspensi yang keras, baik itu bagian depan maupun belakang. Entah kenapa peredam kejut terasa tidak nyaman. Rasanya tidak sesuai dengan ekspektasi sebuah low SUV kekinian. Mungkin buat calon pembeli ada baiknya lakukan test drive terlebih dahulu agar dapat merasakan suspensi Toyota Rush yang cukup keras pada bagian depan dan belakangnya, daripada nantinya kaget ternyata tahu kalau suspensinya keras. Lebih cocok kita coba dulu sebelum membeli. Mungkin suspensi yang keras ini bisa diminimalisir dengan mengganti suspensi atau ban. Impresinya hilang saat ini yang suspensinya kurang nyaman digunakan. Kelemahan kedua adalah kabin terasa sempit. Kelemahan Toyota Rush berikutnya adalah kabin yang sempit. Dengan tinggi badan 172 cm, merasa kalau duduk di baris kedua lumayan terasa sempit. Beda urusannya jika duduk di jok depan, dan rasanya sih normal-normal aja. Saat duduk di jok baris kedua, ruang kaki dan ruang kepala mobil 7 penumpang ini sangat sempit. Dengan posisi duduk yang ternyaman, saya di jok depan hanya menyisakan sedikit ruang kaki. Bahkan kalau duduk di pinggir dekat jendela baris kedua, rasanya hampir mentok. Keluhan ini juga ternyata bukan dari kami saja, tetapi beberapa jurnalis yang melakukan test drive juga merasakan yang sama. Kelemahan ketiga adalah limbung. Keluhan mobil ini kerap dilontarkan adalah gejala limbung pada kecepatan tinggi. Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab ini mobil ini memiliki gejala limbung. Yang pertama adalah ground clearance dari Toyota Rush mencapai 220 mm, lebih tinggi dibanding Toyota Fortuner yang hanya 193 mm. Saat melaju dengan kecepatan tinggi pada trek lurus, gejala cukup terasa. Tetapi pengemudi juga harus ingat kalau ini adalah LSUV bukan sedan. Berbeda dengan sedan yang punya aerodinamika lebih baik, sedan semakin dipacu kencang akan semakin menempel dengan jalan. Makanya nggak heran kalau sedan modern bisa dipacu hingga 200 km per jam. Tapi limbung yang dimaksud ini tidak separah generasi sebelumnya, jadi lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Itulah 3 kelemahan dari mobil Toyota Rush terbaru ini. Jika kalian punya tambahan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tunggu video kita berikutnya, kita akan membahas tentang kelebihan mobil ini. Sampai jumpa lagi, dan jangan lupa pastikan sudah klik like dan subscribe. Share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi teman-teman.